Siasa kita pada siang hari ini. Saya Azizah Kerani selaku pemandu acara debat kita pada hari ini. Perdebatan kita berpusat pada isu krusial dalam fikih siasa Dusturia dan fikih siasa Idaria di Indonesia. Mosi perdebatan kita pada siang hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 batal demi hukum karena melanggar supremasi sipil. Isu ini menyentuh inti dari reformasi birokrasi dan prinsip kepastian hukum dalam perspektif fikih siasa. Di sebelah kiri saya berdiri tim pro selaku pendukung mosi kita pada siang hari ini, dan sebelah kanan saya berdiri tim kontra selaku penolak mosi kita pada siang hari ini. Baik, untuk penyampaian materi disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pro. Saya berikan waktu selama 3 menit. Waktu berjalan saat tim pro menyampaikan argumentasinya. Kepada tim pro dipersilahkan. Baik, terima kasih Dewan Juri. Yang pertama Dewan Juri dan rekan Trikonta yang kami hormati dan hadirin sekalian. Kami dari tim pro berdiri tegak untuk mendukung mosi pada hari ini. Yang ini percaya bahwa peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2005 batal demi hukum karena melanggar prinsip supremasi hukum. Posisi kami jelas, peraturan Polri ini bukan sekadar masalah administrasi internal Polri, melainkan regulasi konstitusional dan insyasa karena menyoroti pilar utama tata kelola negara modern, yaitu kedaulatan sipil. Sebelum kami melangkah jauh, mari kita tetapkan definisi kerangka berpikir yang akan kita gunakan. Kasus ini dapat dilihat dalam lensa siasa Dusturia dan siasa Idaria. Pertama, supremasi sipil ini prinsip fundamental dalam negara demokrasi yang telah bereformasi. Prinsip ini memastikan bahwa kekuasaan politik dan administrasi berada di bawah kontrol otoritas sipil yang dipilih secara demokratis dan militer, atau polisi harus tunduk kepada kekuasaan tersebut. Kedua, pelanggaran hukum dalam konteks siasa Dusturia kontemporer. Perpol adalah regulasi yang rendah. Menurut hierarki perundang-undangan, ia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Inilah inti dari kasus kami. Kami memiliki 2 argumen fundamental mengapa Perpol ini nomor 10 tahun 2000 ini harus dibatalkan. Pertama, pelanggaran siasa Dusturia mengabaikan hierarki hukum al-aslu fil al-tasri. Perpol ini secara nyata melanggar nas yang lebih tinggi, hukum positif Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tegas menyatakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, kecuali jawaban yang berdasarkan undang-undang memang diisi oleh anggota kepolisian. Perpol ini telah menciptakan pengajaran baru untuk 17 kementerian atau lembaga sipil tanpa ada undang-undang yang secara spesifik mewajibkan jabatan-jabatan tersebut diisi oleh polisi aktif. Argumen fikih siasa ini adalah pelanggaran terhadap al-aslu fil al-tasri al-ada al-ta'arud. Prinsip dasar legislasi adalah tidak adanya pertentangan. Ketika sebuah produk hukum diangkat di bawah Perpol secara jelas atau bertentangan dengan nas di tingkat atasnya, maka produk hukum lebih rendah itu secara otomatis batal demi hukum. Undang-undang mencerminkan kehendak ulil amri yang terlegitimasi secara legislatif. Melanggarnya adalah tindakan yang tidak sah secara siasa Dusturia. Secara siasa Idaria, penanggulangan polisi aktif di pejabat sipil pusat tata kelola yang profesional. Tugas pokok dari Polri adalah hifz al-nizam, pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Jabatan-jabatan sipil seperti kementerian membutuhkan kompetensi sipil murni dan netralitas administrasi. Ketika seorang polisi aktif menjawab posisi sipil, ia secara komando masih terikat pada institusi asalnya. Perpol nomor 10 tahun 2025 ini adalah langkah mula mengkhianati semangat reformasi. Kami telah menunjukkan bahwa regulasi ini melanggar secara formal Dusturia dan substansial Idaria. Tim kami akan membuktikan dalam sesi berikutnya bahwa ini bukan maslahat, melainkan mafsadah, kerusakan bagi sistem negara kita. Kami mendesak Dewan ini menerima mosi peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2005 harus batal demi hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada pembicara pertama dari tim pro yang menghabiskan waktu 2 menit 51 detik. Selanjutnya penyampaian argumen pertama oleh pembicara pertama dari tim kontra. Saya berikan waktu selama 3 menit. Waktu berjalan saat tim kontra memulai mengeluarkan argumentasinya. Yang terhormat Dewan Juri, rekan-rekan tim pro yang kami hargai dan hadirin sekalian. Kami dari tim kontra dengan tegas menolak mosi yang diajukan. Dewan ini percaya bahwa peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 batal demi hukum karena melanggar prinsip supremasi sipil. Kami berpendapat bahwa Parpol ini sah secara siasa Idaria dan merupakan bentuk diskresi kepemimpinan yang diperlukan demi kepentingan nasional yang dalam fikih siasa disebut masalah-masalah. Tim pro membangun kasus mereka di atas 2 asumsi yang keliru yang harus kami koreksi, yaitu 1. Supremasi sipil tidak sama dengan supremasi administrasi sipil. Supremasi sipil artinya otoritas politik sipil presiden dan DPR mengontrol lembaga keamanan. Parpol ini dikeluarkan di bawah otoritas presiden sebagai kepala lembaga negara dan pemerintah.
polisi tetap tunduk pada kekuasaan eksekutif sipil tertinggi. Ini tidak melanggar supremasi sipil. Yang kedua, pelanggaran UU yang dibesar-besarkan. Tim Pro mengaklaim Parpol melanggar UU pasal 28 ayat 3. Kami berargumen bahwa Parpol ini justru adalah bentuk penafsiran dan implementasi kewenangan diskresi yang diberikan kepada Kapolri untuk mengatur personalnya demi kepentingan negara. Kami memiliki dua argumen fundamental mengapa Parpol ini harus dipertahankan. Yang pertama, secara siasa ideriah, kekuasaan kepala lembaga untuk mengatur personalnya secara esensial. Kewenangan kepala negara atau kepala lembaga untuk mengambil kebijakan demi kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit disebut masalah-masalah. Penetapan polisi aktif di BNN, BNPT atau lembaga terkait intelijen dan keamanan adalah masalah yang sangat jelas. Lembaga-lembaga ini memerlukan kompetensi spesifik yang dimiliki oleh polisi aktif. Dalil pendukung yang memperkuat argumen kami ini yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa diangkat menjadi pimpinan oleh kaum muslimin, kemudian ia tidak berusaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka dan tidak menasihati mereka, maka Allah akan mengharamkan surga di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Kapolri sebagai pimpinan lembaga keamanan dan presiden sebagai uli amri wajib mengoptimalkan sumber daya untuk memberikan kebaikan dan kemanfaatan tertinggi bagi negara. Parpol ini adalah upaya untuk memenuhi kewajiban siasat tersebut. Tim Pro mengabaikan kompetensi lembaga seperti BNPT dan BNN adalah hasil peleburan fungsi keamanan dan administrasi sipil. Parpol nomor 10 tahun 2025 adalah kebijakan yang berani dan proaktif. Jika jabatan diisi oleh ASN sipil murni, otoritas mereka dalam koordinasi penegakan hukum akan melemah, mengakibatkan kerugian substansial dalam upaya pemberantasan kejahatan seperti terorisme dan narkotika. Ini bukan pelanggaran hukum, melainkan implementasi kewenangan diskresi demi efektivitas tata kelola. Tim kami akan membuktikan bahwa kekhawatiran Tim Pro hanyalah slippery slope fallacy yang tidak berdasar. Kami menolak mosi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada tim kontra. Pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu yang dihabiskan selama 3 menit. Selanjutnya giliran pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan atau memperkuat gagasan dari pembicara pertama. Waktu yang saya berikan selama 3 menit. Waktu berjalan saat pembicara memulai argumentasinya. Pada tim kedua pembicara dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Dewan Juri dan rekan-rekan di kontra. Pembicara pertama kami telah meletakkan landasan yang tak tergoyahkan. Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 adalah contoh siasat distria karena melanggar hierarki hukum Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Tim kontra mencoba mengalihkan isu ini dari legalitas ke kebutuhan. Mereka berargumen bahwa demi keamanan nasional kita boleh melanggar undang-undang. Ini adalah logika berbahaya yang bertentangan dengan prinsip siasat yang paling dasar. Tugas saya di sini adalah menunjukkan mengapa masalah kontra adalah masalah yang bertolak melalui prinsip saat tersedia. Membantah narasi aktivitas yang mereka jual. Kami tegaskan, Parpol ini harus dibatalkan karena ini adalah sarana yang akan mengantarkan kepada kerusakan sistem. Pertama, penerapan saat tersedia. Mengajarkan bahwa kita harus mencegah perbuatan yang legal. Jika perbuatan tersebut secara dominan mengarah pada keharaman atau kerusakan. Kedua, kerusakan yang Instruksi. Silahkan kepada tim. Baiklah, bukankah melarang kebijakan karena ketakutan potensi kerusakan yang belum terjadi adalah bentuk paronia politik yang mengorbankan manfaat dan konkret? Bisakah Anda buktikan bahwa dui fungsi pasti akan terjadi, bukan sekedar ketakutan spekulatif? Terima kasih atas instruksi. Kami tidak berbasis spekulasi, kami berbasis analisis risiko siasat. Dalam fikih siasat, risiko tinggi harus dicegah. Prinsip saat bersedia ditetapkan ketika risiko kerusakan dominan, bukan hanya spekulatif. Sejarah membuktikan era Orde Baru bahwa pengaburan data sipil militer, polisi pasti mengalah pada penyalahgunaan kekuasaan. Mengapa kita harus menunggu kerusakan terjadi? Padahal kita punya undang-undang yang melarangnya. Melindungi sistem siasat distria dari risiko adalah
Baik saudaraku, Anda mengabaikan fakta masalah yang Anda klaim melanggar naas UU nomor 2 tahun 2002. Bagaimana mungkin masalah yang didapat dengan melanggar undang-undang menjadi masalah yang Selesai. masalah? Silakan dijawab. Terima kasih atas instruksi. Anda baru saja menguatkan argumen kami. Anda benar, masalah tidak boleh melanggar naas. Dan itulah persisnya mengapa perkara Anda batal dihukum. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 adalah nas positif yang melanggar penempatan polisi aktif kecuali diatur undang-undang, karena tidak ada undang-undang yang menyebut 17 jabatan itu harus diisi polisi. Waktunya nih habis. Terima kasih saya ucapkan kepada pembicara kedua dari tim pro. Waktu yang digunakan adalah 3 menit 3 detik. Di mana instruksi dari tim kontra 2 kali dan jawaban telah dijawab 2 kali. Selanjutnya pembicara kedua dari tim kontra. Saya berikan waktu selama 3 menit untuk menyampaikan gagasannya. Waktu berjalan saat pembicara mengeluarkan pendapatnya. Pada pembicara kedua dipersilakan. Ya, terima kasih Dewan Juri. Yang terhormat Dewan Juri, rekan-rekan tim pro, setelah mendengarkan pembicara 1 dan 2 dari tim pro, jelas bahwa seluruh kasus mereka didasarkan pada kekhawatiran politik yang spekulatif dan interpretasi fikih siasat yang terlalu sempit. Mereka fokus pada risiko dan larangan, mengabaikan urgensi kebutuhan dan manfaat nyata. Tugas saya adalah membongkar 2 kekeliruan utama tim pro. Yang pertama, kekeliruan konsep Saad Zaria menegaskan mengapa risiko dui fungsi hanyalah buang atau ilusi. Yang kedua, kekeliruan konsep masalah mulgham menegaskan mengapa masalah mursalah yang kami gunakan tidak bertentangan dengan semangat undang-undang. Dewan Juri. Silakan kepada tim pro. Dewan Juri yang terhormat, tim kontra mengabaikan fakta masalah yang tim kontra klaim sebagai melanggar nas Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Bagaimana mungkin masalah yang didapat dengan melanggar undang-undang menjadi masalah yang sah? Bukankah kaidah fikih menolak masalah yang bertentangan dengan nas? Terima kasih atas instruksinya. Anda kembali menggunakan klaim melanggar nas. Justru perpol ini tidak melanggar nas, melainkan mengisi kekosongan hukum Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 pasal 28 ayat 3 hanya mengatur pengecualian jika diatur undang-undang lain. Kami berpendapat bahwa semangat undang-undang termasuk undang-undang tentang BNPT, BNN dan demokrasi mengandung mandat fungsional yang hanya dapat diisi oleh polisi aktif. Perpol ini adalah tafsir lil istiqlal, penafsiran pelaksanaan yang diberikan oleh ulil amri untuk menjalankan mandat-mandat fungsional tersebut. Masalah kami sah karena tidak ada nas eksplisit yang melarang 17 jabatan spesifik ini diisi polisi aktif. Ini adalah aplikasi prinsip yang keliru. Saad Zaria hanya berlaku jika kerusakan yang timbul bersifat pasti atau mafsadah muhaqqaq atau sangat dominan. Di sini difungsi dan penyalahgunaan kekuasaan adalah risiko yang dikontrol, bukan keniscayaan. Polisi yang ditugaskan di kementerian atau lembaga sipil tetap berada di bawah audit keuangan dan kinerja kementerian tersebut dan tunduk pada pengawasan DPR. Risiko penyalahgunaan kekuasaan jauh lebih kecil dibandingkan era Orde Baru, di mana kontrol sipil tidak ada. Kita tidak boleh mengorbankan masalah yang bersifat daruriyah atau kebutuhan primer seperti keamanan dari teror dan narkoba atau hafiz an-nafs hanya karena ketakutan terhadap mafsadah yang bersifat spekulatif atau wahmiyah. Kami tegaskan bahwa kebijakan ini adalah siasat yang sah dan perlu demi efektivitas. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa siasat atau pemerintahan harus didasarkan pada pragmatisme dan prioritas kepentingan umat atau masalah ammah. Dalam kasus modern, keamanan cyber atau anti teror dan anti narkotika adalah ancaman yang baru yang membutuhkan kompetensi dan otoritas aktif dari aparat penegak hukum yang sedang bertugas. Instruksi. Waktu habis. Terima kasih saya ucapkan kepada pembicara kedua dari tim kontra. Waktu yang dihabiskan selama 3 menit, instruksi sebanyak 1 kali dari tim pro. Selanjutnya giliran pembicara ketiga dari tim pro untuk memperkuat argumennya. Waktu yang saya berikan selama 3 menit. Waktu akan berjalan saat pembicara memulai argumennya. Kepada pembicara dipersilahkan. Yang terhormat Dewan Juri, rekan tim kontra membangun seluruh kasus mereka di atas 2 pilar yang cacat. Masalah dan fleksibilitas intervensi terhadap undang-undang. Mari kita hadirkan kedua keran ini. Tim kontra berdiri dari parpol penafsiran
diskresioner yang sah. Kami tegaskan diskresi ulil amri memiliki batasan yang jelas. Batasan hukum diskresi tidak boleh melanggar nas teks hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 Ayat 3 adalah nas yang melarang penempatan polisi yang aktif di jabatan sipil kecuali diatur di undang-undang. Diskresi yang tidak memiliki penguatan yang menciptakan pengacuran yang dilarang oleh undang-undang. Ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip supremasi hukum. Batasan konstitusional jika Interupsi. Silakan kepada tim kontra. Terima kasih Dewan Juri. Jika perpol ini dibatalkan, apakah Anda siap menerima mafsadah atau kerusakan konkret berupa lumpuhnya koordinasi anti terorisme dan anti narkotika yang merupakan masalah daruriyah? Bukankah kerugian ini lebih nyata daripada risiko fungsi yang hanya potensi? Terima kasih. Terima kasih atas responnya saudaraku. Saudara kembali mengenal falsa dilema palsu. Kami tidak pernah meminta koordinasi di BNPT atau BNN yang lumpuh. Kami hanya meminta mekanisme penempatan yang sah secara hukum. Jalan keluarnya yang sudah dalam undang-undang polisi yang dibutuhkan harus pensiun dini dan diangkat sebagai ASN profesional. Mengapa ulil amri menolak jalan yang sah dan memilih jalan yang melanggar hukum? Ini menunjukkan ada kepentingan institusional yang tersembunyi di balik dalih maslahat. Perusahaan tersebut adalah ketika negara melanggar hukumnya sendiri. Tim kontra terus menjual narasi efektivitas. Kami bantah parpol ini justru menciptakan inefisiensi administrasi. Seorang polisi aktif di jabatan sipil tetap terikat kepada mutasi Polri dan evaluasi karir Polri. Ia tidak loyal pada visi misi Kementerian Sipil, tetapi fokus pada komando institusi asalnya. Ia merusak Idaria yang harus fokus pada fungsi sipil, bukan kepolisian. Dewan Juri terhormat, setelah 3 putaran telah meyakinkan membuktikan bahwa Parpol nomor 10 tahun 2005 harus dibatalkan. Kewenangan Dusturia kekalahan legalitas kami buktikan Instruksi. Silakan kepada tim kontra. Bagaimana Anda bisa menyebut efektivitas penangkapan teroris dan pengungkapan narkoba di BNPT atau BNN sebagai masalah semu? Bukankah hifz an-nafas menjaga jiwa dari ancaman kejahatan luar biasa adalah masalah dauriyah tertinggi dalam fikih siasat? Terima kasih atas interupsinya saudariku. Kami tidak pernah menyebut hifz an-nafs sebagai masalah semu. Kami menyebutkan bahwa secara saudari menyampaikan sebagai masalah semu, saudari mencoba melindungi jiwa hifz an-nafs dengan melanggar hukum. Dalam fikih siasat, hifz an-nizam, kepastian hukum, dan hifz an-nafs adalah sama-sama masalah dururiyah. Anda saudari tidak boleh melindungi salah satu masalah dengan menghancurkan masalah yang lain. Parpol saudari adalah bentuk inkonsistensi siasat yang tidak dibenarkan. Dewan Juri yang terhormat, debat ini adalah memilih tentang bagaimana antara fleksibilitas yang melanggar hukum dan ketaatan pada konstitusi. Tim kontra meminta saudara memilih jalan pintas yang berbahaya, mengorbankan fondasi siasat industriya kita. Kami meminta saudara tim kontra untuk menjaga integritas sistem negara dan sebagai penutup, kami mengutip hikmah siasat. Pemerintah ulil amri tidak boleh mencari masalah dengan cara yang diharamkan oleh nas. Menerima Parpol nomor 10 tahun 2005 berarti membiarkan kekuasaan mengangkangi hukum. Membatalkannya berarti mengembalikan kedaulatan pada konstitusi. Demi menjaga supremasi sipil, demi memastikan kepastian hukum, dan demi mempertahankan sistem siasat yang bersih, kami mendesak Dewan Juri untuk mengusulkan mosi ini harus diterima peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2005 batal demi hukum. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada pembicara ketiga dari tim pro. Instruksi yang diajukan oleh tim kontra sebanyak 2 kali. Selanjutnya adalah memperkuat argumen dari pembicara ketiga dari tim kontra. Kepada tim kontra dipersilakan. Yang terhormat Dewan Juri, rekan-rekan tim pro. Tim pro secara konsisten mengulangi bahwa perpol ini batal demi hukum karena melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 Ayat 3. Ini adalah klaim yang kami tolak karena gagal memahami sifat dinamis dan siasat industriya dan kompleks hukum kelembagaan. Kami tegaskan perpol ini bukan bertentangan dengan undang-undang melainkan mengisi kekosongan implementasi undang-undang. Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Polri melarang polisi aktif di jabatan sipil kecuali yang diatur undang-undang. Tim pro menuntut harus ada undang-undang yang secara eksplisit menyebutkan nama 17 jabatan tersebut. Ini adalah implementasi yang terlalu kaku dan anti efisiensi. Contohnya Instruksi Dewan Juri. Silakan kepada tim. Jika Parpol ini sah, mengapa saudari tidak menyebutkan satupun undang-undang yang lain secara eksplisit mewajibkan 17 jabatan tersebut diisi oleh polisi aktif? Penafsiran diskresi tidak boleh menciptakan pembacaan yang dilarang oleh nas. Silakan dijawab. Terima kasih atas instruksinya saudaraku karena meminta ekspresivitas yang berlebihan. Jika setiap kebijakan harus diatur eksplisit perjabatan di tingkat undang-undang, sistem siasat kita akan lumpuh. Keamanan seperti BNPT dan BNN diatur oleh undang-undang kelembagaan yang
persilakan kepada sini. Bagaimana Anda bisa menyebut efektivitas penangkapan teroris dan pengungkapan narkoba di BNPT atau BNN sebagai masalah semu? Bukankah KIS Adnas menjaga jiwa dari ancaman kejahatan luar biasa adalah masalah daruriyah atau primer tertinggi dalam fikih siasat? Terima kasih instruksinya saudariku. Kami telah menjawab ini berulang kali. Justru karena Hafiz dan Nas adalah masalah tertinggi, ulil amri harus menggunakan cara yang paling efektif. Cara yang paling efektif adalah personel aktif, bukan pensiunan. Prinsip fikih mendukung kami. Ulil amri berwenang mengambil kebijakan yang membawa manfaat terbesar bagi umat. Al-Tasaru Rufu Al-Iman Al-Ra'iyah menuntun bi al-maslahah. Perpol ini adalah wujud nyata dari ketaatan dari prinsip maslahah. Tim pro harus berhenti mengorbankan masalah nyata demi klaim legitimitas yang kaku. Dewan juri yang terhormat, debat ini pada akhirnya adalah tentang pilihan antara teori kaku melawan legalitas fungsional. Tim pro terjebak dalam Undang-Undang Nomor 2 2002 yang sudah tua, mengabaikan dinamika ancaman kejahatan luar biasa hari ini. Kami memilih siasat yang adaptif yang mengizinkan ulil amri menggunakan seluruh sumber daya dengan keamanan rakyat. Membatalkan perpol ini akan melemahkan penegakan hukum di tengah ancaman terorisme dan narkoba yang masif. Membatalkan perpol ini adalah tindakan anti maslahah. Kami berdiri dari prinsip fikih siasat bahwa kebijakan yang membawa manfaat terbesar bagi umat dan tidak ada nas eksplisit yang melarangnya harus didukung. Perpol ini adalah kebijakan yang sah dan cerdas. Oleh karena itu kami mendesak Dewan Juri untuk menolak mosi peraturan Kapolri Nomor 10 2025 sah secara siasat. Terima kasih. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada pembicara dari tim pro dan tim kontra kita pada perdebatan fikih siasat kita pada siang hari ini. Dengan penutupan dari pembicara ketiga dari tim kontra tadi, maka perdebatan kita telah selesai pada hari ini. Saya Azizah Khairani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.